Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu wali murid SMP ITI Al-Husna Surabaya serta anak-anak sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya Ustadz Dimas Iqbal di sini akan menyampaikan kajian ngabuburit dengan tema 8 pelajaran dari Ramadan. Bapak Ibu wali murid anak-anakku sekalian yang berbahagia, tentu selama bulan Ramadan banyak sekali hal-hal yang akan kita laksanakan, banyak sekali hal-hal yang bisa diambil hikmahnya, serta juga banyak sekali hal-hal yang bisa kita ambil pelajaran. Ya. Seperti dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 269 yang artinya, dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran. Di sini saya akan menyampaikan ada 8 pelajaran yang bisa kita ambil dari hikmah puasa Ramadan ini. Pelajaran yang pertama adalah Allah selalu bersama kita. Seperti dalam hadis riwayat Muslim, ang ta'budallaha kanaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang artinya kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Dan bila kamu tidak melihatnya, maka kamu sadar bahwa Ia melihat. Bapak Ibu wali murid yang dirahmati Allah serta anak-anak sekalian, saat kita berpuasa, kita tidak mungkin berani untuk misalkan minum diam-diam, makan diam-diam. Walaupun mungkin banyak sekali kesempatan yang bisa kita miliki, yang bisa kita lakukan pada saat itu untuk melanggar puasa, tapi kita sadar, kita tahu bahwa puasa ini kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita akan terus berusaha walaupun ya, sahur itu kurang 1 menit, ya, buka itu kurang 1 menit, tetap kita tetap menjaga puasa kita. Anak-anak sekalian, tentu pelajaran ini tidak berhenti ya, di bulan puasa saja. Pelajaran ini dapat kita terus laksanakan di kehidupan kita sehari-hari, bahwa Allah itu terus bersama kita dan terus mengawasi kita. Ya. Maka kita selalu hati-hati dalam bertindak. Ya. Kita tidak mudah melakukan kebohongan, kecurangan. Di situ mungkin saja manusia tidak mengetahui, tapi Allah mengetahui. Maka pelajaran yang dapat kita ambil adalah kita selalu bersikap hati-hati saat akan melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Begitu juga dengan anak-anak sekalian, kita berharap kalian juga tetap bisa dan selalu merasa diawasi oleh Allah, sehingga kalian akan selalu menjaga tingkah laku dan berhati-hati dalam beribadah. Itu adalah pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari bulan Ramadan. Allah selalu bersama kita sehingga kita bisa terus melaksanakan puasa dari pagi hingga sore, bahkan selama 1 bulan. Anak-anak sekalian, pelajaran yang kedua bisa kita ambil adalah kewajiban dulu baru hak. Banyak dari kita ya yang kurang memahami logika dari kewajiban dulu baru hak. Artinya kita selalu meminta hak dulu tanpa melakukan kewajiban dulu. Di dalam bulan puasa ini ya, kita diwajibkan untuk berpuasa. Ya. Baru setelah itu kita akan mendapatkan hak-hak kita. Contohnya hak untuk berbuka puasa. Ya.
Kemudian kalau kita sudah melaksanakan puasa selama 1 bulan dengan baik, maka kita ada hak untuk diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya kita meminta diberikan ampunan, ya, kita minta untuk diberikan kesehatan, ya, dilancarkan semuanya, tetapi kita tidak melaksanakan kewajiban kita. Nah, di puasa ini kita diajari, ya, untuk melakukan kewajiban kita dahulu, baru kemudian kita mendapatkan hak-hak yang akan kita peroleh. Seperti dalam firman Allah surat Al-Baqarah yang artinya, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintah. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Jadi Allah di sini menyampaikan ketika kita berdoa, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita memenuhi, ya, kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, maka pasti Allah akan memberikan hak-hak kita, Allah akan mengabulkan doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak sekalian, pelajaran yang kedua yang kita ambil adalah kita berusaha untuk melaksanakan kewajiban dulu, baru menuntut hak. Ya. Kita belajar dengan sungguh-sungguh, maka nilai yang bagus insya Allah akan kita peroleh. Kita belajar terlebih dahulu, maka kemahiran, ya, ilmu ataupun sekolah nanti yang kita akan kita peroleh. Itu pelajaran yang kedua, kita laksanakan kewajiban kita dahulu, baru kemudian kita mendapatkan hak. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan ke pelajaran yang ketiga. Bapak Ibu wali murid yang dirahmati Allah serta anak-anak sekalian yang Ustaz banggakan, pelajaran yang ketiga adalah berjamaah itu indah. Kenapa bisa seperti itu, Ustaz? Karena, ya, di puasa Ramadan ini hendaknya, ya, segera menyadarkan kita semua untuk berjamaah secara benar, yaitu berjamaah atas dasar Islam, bukan berjamaah atas dasar organisasi, partai, suku, atau bangsa. Ya. Kenapa? Ingat anak-anak sekalian, pada waktu puasa ini kita melaksanakan sholat tarawih bersama-sama. Ya. Kemudian kita berbuka sama-sama, ya kan, ya. Lalu bisa jadi kita juga melaksanakan kegiatan sama-sama, misalkan berbagi takjil bersama-sama, ya. Kemudian membersihkan musola bersama-sama, ya. Ngaji sama-sama, tadarus malam hari, semuanya bersama-sama, berjamaah. Ya. Dan itu sangat indah sekali saat dilihat, ya. Masjid jadi ramai, ya. Kemudian semakin meriah, ya, semakin menarik dan sebagainya. Maka di bulan puasa ini kita sadar bahwa berjamaah itu adalah indah dan mendatangkan berkah. Anak-anak sekalian, Bapak Ibu wali murid yang dirahmati Allah, puasa itu pasti berat. Kemudian sholat tarawih itu pasti berat saat kita laksanakan sendiri-sendiri, atau mungkin bukan di bulan puasa, pada waktu hari-hari biasa kita melaksanakan sholat malam itu sangat berat. Tapi di bulan puasa ini Allah menunjukkan bahwa apapun yang dilaksanakan secara berjamaah itu kebaikan, maka akan terasa indah dan terasa berkah. Jadi sekalian, Bapak Ibu wali murid yang dirahmati Allah, pelajaran yang ketiga yang bisa kita dapatkan adalah berjamaah itu indah dan berjamaah itu akan mendatangkan keberkahan. Selanjutnya ke pelajaran yang keempat, ada kesulitan membawa kemudahan. Tidak ada seorang pun yang sukses tanpa perjuangan. Siapa yang hanya berpangku tangan, maka cukuplah udara hampa yang didapatkan. Nah, di puasa ini anak-anak sekalian, kita belajar merasakan perjuangan kita menahan lapar dan dahaga. Mulai dari pagi, ya, subuh, sampai menjelang maghrib. Kita berusaha untuk melawan kesulitan itu, ya, rasa tidak nyaman itu, ya. Kemudian kita akan mendapatkan kemudahan setelah itu. Ya.
kita akan menikmati yang rasanya berbuka puasa. Coba kalau kalian perhatikan, ya, saat kalian minum es, ya, makan makanan di hari-hari biasa, bandingkan dengan saat ketika kita merasakan makanan itu pada waktu berbuka puasa. Minum es saat berbuka puasa. Air putih saja saat berbuka puasa itu nikmatnya luar biasa. Jadi anak-anak sekalian, setiap kesulitan pasti akan membawa kemudahan. Di situ pasti akan ada kemudahan. Nikmatnya berbuka, kemudian pada waktu hari raya nanti, kita akan mendapatkan hal yang luar biasa. Kemudahan yang luar biasa. Maka dari itu anak-anak sekalian, saat sekarang kita mungkin dihadapkan dengan kondisi-kondisi yang sulit, ya. Di masa pandemi ini, kita harus belajar daring, ya. Kemudian rasa bosan itu sudah mulai menghampiri, maka tahanlah. Ya. Kita bertahan, insya Allah ketika kita bertahan menghadapi kesulitan-kesulitan, kita akan mendapatkan kemudahan setelah. Ya. Nanti ketika sudah masuk, pasti akan terasa sekali nikmat yang luar biasa, nikmat dari bertemu teman. Ya. Silaturahim. Sekolah itu nikmatnya bagaimana? Ya. Sekolah tatap muka. Kalau dulu waktu kita sebelum pandemi, sekolah itu seperti bosan, ya. Bosan, kemudian apa namanya? Capek gitu kan, ya. Pengen cepat-cepat pulang. Kalau sekarang setelah pandemi ini, coba nanti hari pertama mungkin diizinkan untuk masuk, pasti nanti kita akan merasa sangat bahagia. Bisa bertemu dengan guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, ya, dan juga teman-teman kita. Maka pelajaran yang keempat adalah kesulitan membawa kemudahan. Oke, nah sekalian, ini akan kita peroleh saat kita melaksanakan puasa dengan baik. Nah, ya. Seperti itu. Kita lanjutkan ke pelajaran yang selanjutnya. Bapak Ibu, wali murid rahimakumullah, serta anak-anak sekalian yang saya banggakan, pelajaran selanjutnya yang kelima adalah Allah mencintai kita. Allah menganugerahkan Ramadan yang penuh berkah. Allah telah membuka pintu-pintu surga. Allah telah menutup semua pintu neraka. Pahala dilipat gandakan dengan melimpah ruah. Serta ada malam spesial, yaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, Lailatul Qadar, yang dianugerahkan kepada kita, khusus kepada umat Nabi Muhammad SAW. Nah, sekalian, ini adalah bukti bahwa Allah mencintai kita dengan luar biasa. Allah memberikan Ramadan kepada kita yang penuh dengan berkah. Segala amal baik kita, pahalanya dilipat gandakan. Kemudian Allah memberikan kesempatan kita di malam Lailatul Qadar itu untuk mendapatkan ampunan, ya, dari kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang sudah kita perbuat sebelumnya. Maka sangat disayangkan sekali, ya. Maka sangat disayangkan sekali kalau kita menyanyiakan kecintaan Allah kepada kita di bulan Ramadan ini. Maka anak sekalian, pelajaran yang selanjutnya yang dapat kita ambil adalah Allah mencintai kita. Dan pasti akan terus kita dapatkan, ya, walaupun Ramadan sudah meninggalkan. Pelajaran selanjutnya adalah hidup untuk berbagi. Anak-anak sekalian, tentu kita ketika di bulan Ramadan ini tidak asing dengan berbagi takjil, ya, dan buka puasa bersama, kemudian buka bersama di panti asuhan, gitu kan, lalu baksos, ya, kemudian ada zakat fitrah. Nah, sebenarnya di bulan puasa ini anak-anak sekalian, Allah mengajarkan kepada kita, ya, bahwa hidup itu adalah untuk berbagi kebaikan. Ya. Puasa telah mengajarkan kita empati dan berbagi terhadap sesama. Maka itulah di bulan Ramadan ini kita gemar sekali memberi.
Di bulan Ramadan ini pasti ya kita sangat mudah untuk melaksanakan beramal ya, infak. Jadi bahkan di bulan Ramadan ini juga kita diwajibkan untuk menunaikan zakat fitrah untuk kaum fakir dan miskin. Kan di sini anak-anak, hidup untuk berbagi adalah pelajaran yang bisa kita ambil di bulan Ramadan. Kemudian yang selanjutnya, dunia hanya sementara. Anak-anak sekalian, kita sadar bahwa semua kenikmatan dunia ini hanyalah sementara. Contohnya adalah saat kita berbuka puasa. Ya. Anak-anak sekalian, saat kita berbuka puasa, kita merasakan makanan itu sangat enak sekali ya. Jadi makanan itu terasa sangat nikmat ketika masih di mulut dan di tenggorokan. Tapi saat sudah masuk ke perut, ya, maka sudah hilang lagi rasanya. Sudah tidak terasa apa-apa. Seperti itu juga dunia ya. Dunia itu rasa nikmat itu hanya sementara. Hanya sementara saja. Setelah ini masih ada waktu-waktu ya, momen-momen lain yang lebih lama lagi daripada dunia ini. Yang lebih kekal, yaitu alam kekal, alam akhirat. Yang di sana satu hari sama seperti 1000 hari. Ada yang mengatakan juga satu hari seperti 100 tahun. Maka anak-anak sekalian, kita perlu merenung ya, bahwa apa saja yang kita miliki ini itu hanya sifatnya sementara. Kecuali amal yang kita laksanakan yang itu nanti akan membantu kita di akhirat. Nah sekalian, ketika buka puasa, kita seperti ingin makan sangat banyak sekali ya. Bahkan rasa kenyang itu tidak terasa. Tapi nanti coba saat kalian berangkat ke masjid mau menunaikan sholat isya dan tarawih, pasti akan terasa. Kalau kita makan berlebihan itu sangat berat dan sangat tidak enak di perut kita. Maka seperti itulah ibarat dunia kita. Saat kita berlebihan dalam kenikmatan dunia ini yang hanya sementara, maka pasti akan tidak terasa tidak enak nanti di akhirnya. Maka di sini pelajaran yang kita ambil adalah dunia hanya sementara, akhirat adalah selamanya. Kemudian pelajaran yang terakhir adalah hakikat diri kita adalah jiwa. Seperti dalam hadis, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum wala yanzuru illa qulubikum wa a'malakum. Nah, artinya sungguhnya Allah tidak melihat tubuh-tubuh kamu dan juga tidak melihat kepada rupa-rupa kamu. Tetapi Allah melihat kepada hati kamu dan perbuatan kamu. Hadis riwayat Muslim. Anak-anak sekalian, ini sudah sering kita dengar bahwa puasa itu bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja, tetapi kita juga menahan lisan kita, pikiran kita, mata kita, hati kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari melihat hal-hal yang kurang baik dan sebagainya. Maka ketika ada hadis yang mengatakan bahwa kita berpuasa selama 1 bulan ini hanya mendapatkan lapar dan dahaga, yaitu karena disebabkan oleh jiwa. Yang puasa itu hanya raganya saja, tapi jiwanya tidak. Jiwanya tetap ya melakukan hal-hal maksiat yang dilakukan setiap harinya. Maka puasanya itu sama saja. Yang dirasakan hanya di raganya saja, tetapi di jiwanya tidak. Maka anak-anak sekalian, kita di sini mendapatkan pelajaran penting bahwa hakikat diri kita ini adalah jiwa kita. Kita melatih jiwa kita untuk berpuasa dari hal-hal yang kurang baik, dari maksiat yang kita lakukan. Dan semoga Allah senantiasa menjaga kita, jiwa kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Ibu wali murid ya, yang sudah membersamai Ananda selama ini dalam pelajaran pendidikan ya, dan terus kita berdoa bersama-sama, kita berharap bersama-sama, kita memohon kepada bahwa
pandemi ini segera berakhir dan kita bisa melaksanakan sekolah dengan lebih baik, dengan tatap muka, dan Allah senantiasa menjaga diri kita dari wabah pandemi COVID-19. Mungkin itu yang bisa Ustadz sampaikan. Jika ada lebihnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kurangnya itu dari Ustadz pribadi. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.